Jakarta, 7 masa aksi yang ada di Bandung, 8 masa aksi yang ada di Semarang. Bebaskan! Sekali lagi, bebaskan! Hidup korban! Jangan diam! Kamisan pertama kali ada dan tujuan diinisiasinya untuk menuntut keadilan kepada korban pelanggaran berat HAM di masa lalu, terutama yang terjadi di masa Orde Baru. Selama kasus tersebut belum mendapat keadilan, selama korbannya belum mendapat keadilan, aksi Kamisan akan selalu ada. Namun sayangnya di era pemerintahan yang kali ini, tampaknya hal tersebut hal yang cenderung mustahil karena pelakunya sendiri juga adalah seorang penjahat HAM. Jadi setidak-tidaknya dalam periode pemerintahan yang kali ini sampai 2029, Kamisan masih belum akan berakhir. Saya Sumase, mahasiswa Atmadaya Jakarta, substansi Bisongi Akuntansi. Tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998. Menurut kesaksian yang saya dapatkan, Bapak meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Jadi Wawan di samping mahasiswa, Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Hasil otopsinya dinyatakan Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam dan kutek di dada sebelah kiri mengenai jantung dan paru. Saya Frater Felix Erasmus Arga, SY. Saya dari ODO atau Kelompok Serikat Yesus, itu sebuah ODO imam atau kelompok imam religius di dalam gereja Katolik. Kemudian memang saya itu aktif terlibat dalam kegiatan Kamisan, juga sempat berkunjung ke rumah Bu Sumatsi, kenal dengan teman-teman yang terlibat aktif, Mas Amri dan semacamnya. Kemudian saya saat itu dengan kakak kelas saya sebenarnya, namanya Frater Ferry. Itu kakak kelas saya juga terlibat aktif dalam Kamisan. Saat itu bulan Juli itu kami kayak mengadakan ada sebuah pertemuan Serikat Yesus seluruh Indonesia di Klaten. Saya itu satu kamar sama dia. Kemudian dalam suatu percakapan malam lah, kita bisa bilang deep talk gitulah, kami ngerasa kok kayaknya perlu ada kontribusi tertentu gitu ya. Jadi ketika kami mendengar Paus mau ke Indonesia, kemudian kami ke KBI mohon bantuannya agar Bapak Suci berkenan memberikan berkat di dalam aksi Kamisan, atau kalau misalnya tidak memberikan berkat, hari Kamis itu agendanya adalah misa apung di Gelora Bung Karno. Permohonan kami Bapak Suci lewat di depan aksi Kamisan, kami mohon untuk berkenan membuka kaca mobil dan melambaikan plakat. Syukur berkenan turun memberikan berkat untuk kami peserta aksi Kamisan. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Akhirnya Ketua KBI, Monsinyur Anton, menyerahkan kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus yang bekerja. Dan ternyata itu terjadi ketika di dalam aksi Kamisan ini, Frater Ferry bilang, Bu, nanti saya yang diberi tugas untuk UNE ketika pertemuan Sri Paus dengan komunitas SD. Kemudian saya komunikasi dengan provinsialnya, Romo Beni. Saya bilang, Romo, saya mengunggah surat kepada Paus. Saya sudah berkali, saya sudah menghubungi Romo Kabina Suharjo, tetapi tidak ada perkembangan yang baik. Kemudian Romo Beni mengatakan, nanti saya yang menyampaikan ke Paus. Menurut ceritanya Frater Ferry dan Frater Felix, akhirnya bertemu di gereja, menyampaikan kalau saya akan menyampaikan surat, dan kemudian Romo Beni bilang, ya di Semarang sudah berkomunikasi dengan saya, dan yang menyampaikan surat pada Paus itu adalah Frater Ferry dengan Frater Felix. Sopan-sopannya ada yang merasa kagum, kenapa sih kamu kok bisa salaman sama Paus? Ya sampai 3 kali lagi, kan bangga ya bisa salaman dengan orang suci. Kemudian surat saya itu diterima oleh Paus, dibuka dan dibaca. Kemudian juga ada pesan bahwa perjuangan keadilan itu adalah tugas dari para pastor Serikat Yesus. Saat itu Paus Franciscus, nama aslinya kan Jorge Mario Bergoglio, itu dulu pernah jadi uskup Argentina. Dia aktif mendukung dari jauh tentu saja gerakan namanya Gerakan Ibu-Ibu Plaza de Mayo. Itu adalah gerakan yang menginspirasi gerakan Kamisan sekarang. Jadi mereka itu
setiap minggu gitu seperti Kamisan mereka berdemo di Plaza de Mayo. Tuntutannya juga sama, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang saat itu terjadi di Argentina sekitar tahun 70-an kalau tidak salah. Paus Fransiskus itu kenal dekat dengan pendiri Plaza de Mayo, kayak dalam tanda kutip ibu sumarsihnya Plaza de Mayo. Dengan konteks seperti itu, kami tuh cuman pengen bahwa mengabari saja ke Paus, ini loh ada aksi seperti Plaza de Mayo di Indonesia yang juga tuntutannya sama, menyelesaikan atau menuntaskan kasus-kasus HAM yang belum selesai. Kami ingin dalam tanda kutip memberitahu Paus Franciscus bahwa ada Kamisan di Indonesia gitu ya. Kami ngomonglah dengan Bu Sumarsi. Ternyata di Bu Sumarsi sendiri dan teman-teman pegiat Kamisan juga ada ide untuk memberikan surat itu pada saat kedatangan Paus Fransiskus. Pertama kali disampaikan di KWI. KWI itu ada Konferensi Wali Gereja Indonesia. KWI itu kumpulan para uskup se-Indonesia. Bu Sumarsi sudah menyampaikan itu ke KWI. Tapi memang belum ada respon. Kami saat itu sekitar bulan Agustus, kami bertemu dengan pimpinan Serikat Yesus se-Indonesia, namanya Romo Beni. Romo Beni ini itu aktivis 98. Dia ikut, kalau tidak salah dia ikut PRD saat itu. Nah, kami pede aja bahwa kami mau menyerahkan surat nih, Romo, surat dari Busum ke Paus Fransiskus. Itu percakapan terjadi di Blok Q, gereja Blok Q, Agustus pertengahan. Ternyata Busum itu sudah kontak Romo Beni. Dan Romo Beni bilang, oke silakan maju terus aja, nggak apa-apa maju. Intinya kami sudah tahu adanya Paus Fransiskus, ada kesamaan konteks antara Kamisan dengan Paus Fransiskus yang pernah terlibat aktif dalam Plaza de Mayo. Jadi tentu kami yakin bahwa Paus Fransiskus akan memiliki empati karena dia sangat kenal dekat dengan Bu Sumarsinya Plaza de Mayo, namanya Mariata Almeida. Lalu semua bergerak gitu ya. Bu Sumarsi kontak pimpinan kami kontak pimpinan kami juga oke. Kemudian itu terjadi. Hanya dalam sebuah percakapan apa yang bisa kita kontribusikan sebagai seorang brother dalam pertemuan privat tersebut. Tanggal 4 September kami membawa surat. Surat itu ditulis bahasa Indonesia oleh Busum, kemudian diterjemahkan oleh teman-teman yang lain ke bahasa Inggris. Kemudian kami dalam audiensi itu kami diperkenankan untuk berbicara kepada Bapak Suci tentang Kamisan, tentang keterlibatan beberapa frater dalam Kamisan, konteks persamaan dengan Plaza de Mayo. Kami sudah menceritakan semuanya itu, diminta maju ke depan, menyerahkan surat, langsung dibuka di tempat oleh Paus Fransiskus. Bu Sumarsi itu juga menulis bahwa saya membuat aksi Kamisan itu terinspirasi dari Plaza de Mayo, dan kemudian pendirinya Plaza de Mayo, Maria Tati Almeida itu sempat datang ke Jakarta untuk ikut. Nah, Paus Fransiskus nunjuk nama itu, Maria Tati Almeida. Oh, Maria Tati, ya saya kenal dia. Saya kenal dekat dengan dia. Sebelum dia meninggal, dia pernah ke Vatikan mengunjungi saya.